Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji uji kinerja PPG Kemenak tahun 2025, perkenalkan nama saya Fatimatun Nikmah. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Prodi Al-Quran Hadis dengan nomor induk mahasiswa 242111836. Saat ini, saya mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Negeri 2 Magelang kelas 8. Video pembelajarannya akan saya tampilkan menggunakan pendekatan problem-based learning dengan materi menghindari materialistik, hedonisme, dan konsumerisme difokuskan pada Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa. Batuk siap. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional. Apa kira-kira? Ada yang mau maju untuk jadi jurigan? Kita mulai dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih diucapkan. Nih, apa kabar hari ini? Baik. Ada yang tidak baik? Baiknya baik gitu ya. Kita melakukan prestasi terlebih dahulu. Ahmad Kafal. Ahmad Saputra. Aisyah. Karina. Ashfa. Hadir. Biasani. Hadir. Dina Rahmanita. Hadir. Fathul Mujib. Hafiz Reza. Dana Septiani. Hadir. Irma Dwi Ma'rifah. Isni Izzatul Umam. Juliatul. Hadir. Haura. Hadir. Marcella. Muhammad Abis. Muhammad Azizi. Muhammad Wafi. Nadia Safaira. Hadir. Nihayatul. Ilma. Panggil. Kelompok yang saya panggil nanti kalian tinggal berdiri. Oke? Siap? Siap. Oke. Tafsir. Al-Quran. Tajwid. Hadis. Tajwid. Tafsir. Al-Quran. Hadis. Tajwid. Tafsir. Al-Quran. Oke. Sudah cukup fokus ya? Oke.
Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah untuk supaya kalian bisa mempelajari yang pertama tentang ayat, menghindari konsumerisme, materialisme. Itu ada dalam surat Al-Qasas ayat 77 tentang kisah Korun. Kalau kalian sering mendengar tentang kata Korun, yaitu berhubungan dengan kata yang Korun yang ditenggelamkan karena dia bersikap bermegah-megahan. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah agar kita tahu bahwasanya ada salah satu ayat Al-Quran yang melarang kita untuk bersikap bermegah-megahan, boros, konsumerisme, materialisme. Kemudian tujuan kedua, kalian mampu melafalkan Al-Quran surat tersebut, utamanya karena kalian anak hafid, jadi semoga kalian juga saya harap untuk hafal ayat tersebut. Setelahnya, setelah hafal, maka tugas kita adalah untuk memahami dan mengamalkan apa isi dari ayat tersebut. Bersama hingga aliran sungai yang menjadi pengasuhan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Ngomongin soal sampah, data dari sistem informasi pengelolaan sampah nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 30 Saatnya jam pelajaran kegiatan dimulai. sampah atau yang tidak dikelola. Dengan juga memperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ironis kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang mendukung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikias Bogor Jawa Barat yang memprihatinkan. Tujuan sampah hingga aliran sungai yang menjadi pengasuhan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Ngomongin soal sampah, data Oke, sampai sini kira-kira apa yang kalian pikirkan? Tadi video tentang apa? Sampah. Oke, kira-kira kondisi sampah di lingkungan kita ini seperti apa? Sangat mengenaskan, sangat menumpuk. Oke, saya pengen kalian untuk memberikan solusi yang bisa kalian lakukan ketika kalian menjumpai sampah yang ada di sekitar lingkungan kalian. Aksi nyata, sebuah solusi yang nyata, bagaimana cara kalian secara langsung untuk mempraktekkan. Silahkan kalian tulis, sudah disediakan laptop di masing-masing kelompok. Jadi kelompoknya kira-kira pembagiannya mau gimana? Satu baris. Oke, satu baris. Berarti silahkan kalian bergabung dulu dalam satu baris. Oke, berarti satu kelompok. 1, 2, 3. Oke, kalau kalian baca dari terjemah itu kira-kira tentang apa sih ayat itu? Jangan berbuat keburukan dan usahakan untuk berbuat kebaikan. Oke, betul. Jadi lakukan hal-hal yang baik, hindari keburukan, termasuk buruk yang tadi adalah berbelanja, merusak lingkungan. Itu adalah bagian dari kemungkaran. Oke, caranya gimana sih menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif? Oke, dari sini silakan kalian membuat solusi atas permasalahan tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian menghindari penumpukan sampah yang ada di sekitar kalian. Kalian berikan solusi, kalian buat, kira-kira kanvanya yang semua ya. Jadi kalian dalam bentuk kanva, silakan kalian buka kanva yang sudah kalian buka. Itu kalian tuliskan solusi-solusi atas permasalahan yang terjadi di lingkungan kita, utamanya tentang penumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Tulis hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi itu. Kemudian kaitannya dengan ayat Al-Quran yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana kira-kira apakah
ayat Al-Quran itu bisa mencegah kalian untuk berbuat kerusakan di bumi atau berbuat menghindari kalian untuk membuang sampah sembarangan, utamanya kalau dikaitkan dengan Al-Quran ayat tadi. Apakah sampai sini paham? Paham. Silakan dibuat, didiskusikan dengan teman kalian. Gimana, sudah jadi untuk hasil solusi kalian atas masalah yang tadi sudah kita lihat bersama-sama? Sudah ya? Oke. Sebagian besar sudah. Kira-kira ada yang bersedia untuk maju duluan? Oke, apa ini ya? Silakan 4 orang untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan, solusi apa saja yang kalian tawarkan untuk masalah yang tadi. Dari sini. Nah, depan. Oke. Ada yang jadi? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada 6 solusi mencegah penumpukan sampah. Yang pertama, hindari kemasan plastik. Yang kedua, memanfaatkan barang bekas. Yang ketiga, berbelanja sesuai kebutuhan. Yang keempat, membuat pupuk dari sampah organik. Yang kelima, menjual sampah bernilai. Dan yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Untuk yang materi kedua, yang kira-kira tentang Al-Quran, ini akan disampaikan selanjutnya. Oke. Kaitannya dengan Al-Quran, bagaimana sih cara kalian menghadapi masalah-masalah tadi jika dikaitkan dengan Al-Quran? Karena bagaimanapun orang Islam itu kan petunjuk hidupnya itu berdasarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran pasti memuat hal-hal yang bisa memberikan petunjuk kepada kita untuk menghindari masalah-masalah yang sekiranya terjadi di lingkungan.
Al-Quran menyuruh manusia untuk menghindari gaya hidup boros. Al-Quran senantiasa menyuruh manusia untuk menjaga alam semesta. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Harus dong, harus ada yang tanya. Apa? Boleh nanya apa saja. Cara menghindari gaya hidup boros. Cara menghindari gaya hidup boros, gimana caranya? Caranya adalah berbelanja sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian ada lagi? Membeli barang sesuai kebutuhan. Membeli barang sesuai kebutuhan. Menghindari gaya hidup boros, karena gaya hidup boros itu bagian dari teman yang sehat. Ada lagi yang nanya? Oke, give applause untuk teman-teman kalian yang sudah maju. Good job, nak. Silakan dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Boleh duduk dulu. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil karya kami dari kelompok 1, yaitu cara menghindari penumpukan sampah. Kira-kira penyebab? Penyebab terjadinya penumpukan sampah. Penumpukan sampah terjadi karena berbagai faktor termasuk pertumbuhan penduduk, gaya konsumtif, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Penyebab utama lainnya adalah kurangnya upaya daur ulang dan pemilihan sampah organik dan anorganik. Oke, silakan dari teman-teman adalah yang mau bertanya. Laura, cara menghindari penumpukan sampah gimana? Oke, lanjut next ya. Oke, itu cara menghindarinya adalah ya Pak Wadi. Caranya menghindari penumpukan sampah memerlukan pendekatan yang holistik dan kesadaran dari setiap individu. Kemudian Salah satu cara efektif adalah dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan beralih ke produk yang dapat digunakan kembali. oke, jadi caranya adalah menggunakan barang, menghindari barang yang sekali pakai. Contohnya apa kalau kira-kira yang sekali pakai? Plastik ya. Oke, kita menghindari plastik dengan cara apa? Kalian ke sekolah bawa tumbler, kalian bawa sekolah bawa ini tempat makan. Itu adalah cara menghindari penumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Good job semuanya, bagus hasilnya. Ada yang mau ditutup dulu atau mau disampaikan? Iya, oke. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kira kita hari ini yang kalian dapatkan dari materi menghindari konsumerisme, kemudian keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, bagaimana cara menghindari kerusakan alam yang disebabkan oleh konsumerisme. Tadi apa saja hal yang kalian dapatkan dari cara menghindari? Kalau kalian melakukan pemborosan, kira-kira masalahnya tadi gimana? Gampang
dampaknya dari kalian hidup boros seperti apa? Merusak lingkungan. Sampai sini kira-kira kalian apa hal-hal baik yang akan kalian lakukan di masyarakat, di lingkungan kalian supaya alam terjaga, supaya kalian tidak hidup boros, seperti apa? Mengalokasikan, memprioritaskan hal-hal yang dibutuhkan, bukan hal keinginan. Kemudian yang memang tidak perlu, tidak usah dibeli. Dan yang lain, seyogyanya apapun itu kita kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk hidup manusia. Kalau kita mempergunakan Al-Quran atau menggunakan Al-Quran, kita memprioritaskan Al-Quran, mempelajari Al-Quran untuk hidup kita, maka hidup kita lebih terarah, lebih teratur, kita akan berbuat baik, menghindari hal-hal yang